dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Esa. Selain Allah tidak ada yang lain. Dialah Allah yang Maha Esa. Selain Allah semuanya berbeda dengan Allah. Dialah Allah yang Maha segala-galanya, Maha Pencipta, yang Maha Bijaksana, yang Maha Hati menunjukkan jalan. Maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini nyata betul. Satu doa saja yang tidak dihubungkan dengan asmaul husna, maka ulama mengatakan itu akan menjadi hijab atas doa. Bagaimana mungkin manusia itu langsung meminta suatu pertolongan tanpa mengenal? Karena sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Sunnatullah adalah hukum ketetapan yang pasti. Dan sunnatullah itu menjadi hukum ketetapan yang pasti, sebagaimana pastinya satu tambah satu sama dengan dua adalah absolut. Ketika manusia ini memasukkan doa dengan asmaul husna, maka tidak sunnatullah lagi, tapi sudah kudratullah. Apa itu kudratullah? Kudratullah adalah sesuatu yang pasti dan pasti langsung itu. Maka tidak ada doa yang tidak terijabah, itu tidak ada. Pasti doa itu akan terijabah. Hanya saja kadang Allah Ta'ala sengaja tangguhkan doa-doa kita, permohonan kita. Kenapa? Memang Allah kehendaki kita ini makhluk ibadah. Doa makhluk ibadah. Doa itu ibadah, pengakuan bahwa kamu adalah seorang hamba, memposisikan diri dengan tauhid yang benar, sekiranya kita itu adalah hamba. Dan mustahil doa ini akan sampai kepada Allah SWT kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kefahaman terhadap agama, harus melalui juga dengan Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan seterusnya. Ya, saya ingin kepada Allah, utus saja jalan Rasulullah SAW, tidak akan sampai pada, maka akan menggunakan cara-cara sendiri. Dan cara-cara menyampaikan kepada Rasulullah SAW mustahil akan difahami kalau tidak melalui jalan para sahabat. Maka sahabat mendapat esensi daripada Nabi SAW radhiyallahu anhu wa radhiyallahu, dan itu Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan mustahil akan sampai kepada derajat para sahabat, derajat para anbiya kalau tidak melalui jalan tabi'in. Dan mustahil juga akan sampai kepada beliau-beliau tersebut kalau tidak melewati jalan ulama. Maka Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Contoh sederhana begini. Bagaimana kita bisa mentranslator dengan lughat makna yang sebenarnya ketika mendengar siratal mustaqim? Apakah hanya jalan yang lurus saja? Dijawab oleh ayat berikutnya. Jalan mana orang-orang yang dikehendaki? Jalan siapa yang dikehendaki? Tanpa lisan ulama kita tidak akan pernah mengerti bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah jalan mereka yang dikehendaki. Itu siapa kehendaki itu? Kalau tidak melalui tafsir ulama, kita tidak akan mengetahui bahwa ibadillahi sholihin minas syuhada was sholihin minan nabiyyin was syuhada was sholihin. Diulang-ulang. Dari mana pemahaman-pemahaman ini muncul? Ditranslator, dipikirkan oleh ulama-ulama, maka terjadilah tafsir. Jadi mustahil sekali manusia itu bisa langsung set pemahamannya sampai pada Allah SWT. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Memang cahaya itu bisa menembus kepada siapa-siapa saja. Tapi ana wa man tabani itu basiroh kita ini tertutup. Hati kita ini tertutup. Sehingga keilmuan itu mustahil bisa masuk. Di antara tertutupnya hati adalah banyaknya dosa. Al-marid minal, kekosongan hati,
kebekuan hati, ketidakfahamannya hati, kekakuannya hati, itu dari al-marid nafsu, dari dosa itu. Kalau kita ngobrol tentang dosa, jangankan orang lain, kalau kita ditampakkan saja dari mulai bayi sampai detik ini nih, hal-hal yang Allah Ta'ala sembunyikan karena kasih sayangnya, hal-hal yang buruk, jijik kita sama diri kita. Coba kita pernah ini, pernah itu, kayaknya Allah diam ada urusannya nanti di akhirat. Anda di dunia dipermalukan, di akhirat ribuan tahun yang Anda, bermiliar-miliar tahun. Ada orang yang sempit pemikirannya, aduh bagaimana ketika 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang. Coba translatornya lebih tinggi lagi, imajinasi kita dimiliarkan lagi, mengatakan bagaimana 1000 tahun yang akan datang, bagaimana 20.000 tahun yang akan datang, bagaimana berjuta-juta tahun yang akan datang. Makanya akhirat itu abadan. Kalau kita belajar lughat Arab, ketika ada abadan ditambahi dengan istakmulnya abadan, maka itu jumlah yang dimulai tetapi tidak diakhiri. Jumlah yang dimulai tapi tidak diakhiri. Contoh seperti wahid itu maknanya satu, ahad juga satu. Kelemahan bahasa Indonesia tuh. Kalau wahid itu satu yang ada terusannya, 1, 2, wahid sebenarnya salah satu. Kalau ahad itu satu titik itu mentok itu. Qul huwallahu ahad, berarti tunggal esa ya Allah itu. Maka hadirin, semoga Allah SWT barokah hidup kita. Amin. Tadi ya walaupun di sini bekerja niatnya apa, punya uang kirim ke rumah, kita bikin cerita yang indah untuk anak-anak kita. Bagaimana anak kita, kamu bikin takdir yang indah, bapak danai atau ibu danai, kamu jadi penghafal Quran kan, ahli hadis kan, kalau mau ditempuh hadirin, ini belum sia-sia gitu. Biar itu anak menjadi aset yang prioritas untuk kita. Kalau ditempuh saja, ibtidah, kemudian jurmiyah, kemudian alfiyah, mahali, kemudian ihya, kemudian tafsir lughawi, kemudian Ibnu Jarir, ada 9 fam yang harus difahami sampai sehingga keilmuan ini tidak muncul dari mulut kita, bukan, tapi ini berdasarkan lisan-lisan para ulama yang kita pahami dalam kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memberikan kisi saja. Bisa dicek ini di kitab Al-Mizan Al-Kubra, kemudian Hayatus Sahabat, kemudian ada Al-Fitan Ibnu Hajar Asqalani, bisa dicek. Dan saya tidak menambahi atau mengurangi. Ini pembukaan dari kitab-kitab ulama yang ditulis. Jadi kesimpulannya, saya hanya memamerkan ini loh produk saya. Kamu mau beli nggak? Produk di mana menuju Allah melalui jalan Nabi, kemudian jalan sahabat, kemudian jalan tabi'in, kemudian jalan ulama. Maka di akhir zaman seperti ini, kalau tidak punya guru yang kita yakini kemursitannya, maksudnya hancur kita. Ya sesekali telepon guru kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai, mohon doa saya rasanya begini begitu. Sehingga pembicaraan setelah capek ini ada Allahnya begitu. Kapan lagi coba kita sambung rohani dari guru kita? Nah, kalau tidak seperti itu, salah satu penjagaannya, maka untuk lelah menjadi lillah itu sangat susah. Lelah supaya menjadi lillah itu jalannya, kata al-ulama, jangan jauh-jauh dari ulama. Siapa ulama? Al-Quran memberitahu yang yasyallah. Al-ulama itu yang yasyallah min ibadihil ulama, yang tingkat ketakutannya kepada Allah setidak-tidaknya lebihlah dari diri kita. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.